Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Lihin di pembelajaran online matematika. Pada video kali ini Bapak akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Ya, kita akan menganalisis grafik dan kemudian kita nanti bisa menentukan persamaannya. Ya, perhatikan ya. Kita mulai dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu apa? Fungsi kuadrat ini berbentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C, ya. Dengan A tidak boleh sama dengan 0, ya. Fungsi kuadrat dapat pula dituliskan sebagai Fx, ya. Jadi bisa Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, bisa juga Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Untuk video ini kita mulai dari kegiatan pertama, yaitu menggambar grafik fungsi Y sama dengan, ya. Nah, lengkapi ketiga tabel berikut. Nah, misalnya di sini Y sama dengan X kuadrat, ya. Untuk menggambar grafik kita mulai dari sini dulu ya, agar kita paham dan bisa menganalisis dari masing-masing grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita tentukan dulu titik-titiknya ya, biar terbentuk sebuah grafik. Misal di sini kita ambil dari titik min 3, ya. Nah, X-nya kita ganti dengan min 3, karena X kuadrat berarti kan min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat hasilnya berapa? Min 3 kuadrat adalah 9. Ya, sehingga titiknya yaitu min 3,9 gitu ya, paham ya. Berarti kalau min 2 bagaimana? Berarti kalau min 2 kuadrat, nah kan tinggal kayak gini, min 2 kuadrat sama dengan min 2 kali min 2 berarti positif 4 gitu ya. Berarti di sini titiknya berapa? Min 2, tinggal kayak gini ya. Nah, kalau min 1 berarti min 1 kuadrat sama dengan min 1 kali min 1 hasilnya adalah positif 1, sehingga titiknya min 1,1 itu ya, jadi min 1,1. Kalau 0 berarti 0 kuadrat. 0 kuadrat berapa? 0, sehingga titiknya terletak di titik 0,00 menghasilkan 0. Nah, kalau positif 1 berarti 1 kuadrat. Nah, tinggal kayak gitu kan ya. X-nya diganti 1 kuadrat berapa ya? 1. Berarti di sini titiknya 1,1. Nah, dan seterusnya ya, ini ya. B3 misalnya berarti 3 kuadrat berapa? 9. Sehingga titiknya 3,9. Nah, untuk yang tabel yang di sebelahnya Y sama dengan min X kuadrat. Nah, berarti kita tulis seperti ini, min, nah X-nya diganti dengan min 3. Min 3 kuadrat sama dengan min 3 kuadrat berapa? Min 3 kuadrat tadi kan hasilnya 9, karena ada minnya berarti min 9 gitu ya, paham ya. Sehingga titiknya ketemu min 3, min 9. Nah, contoh lagi misalnya di sini selanjutnya min 2. Min ini ya, berarti kita tulis dulu min gitu ya. Nah, ini min. Nah, selanjutnya min 2 berarti tulis lagi min 2 kuadrat karena X kuadrat. Nah, sama dengan min 2 kuadrat berapa hasilnya? Min 2 kali min 2 itu positif 4. Karena di sini min berarti min 4 gitu ya. Sehingga ketemu hasilnya min 2,4. Paham ya? Lanjut misalnya langsung ke bawah kita ya, langsung di sini. Nah, min X kuadrat berarti kan di sini min. Nah, X-nya berapa? 2 sekarang ya. Berarti 2 kuadrat. Nah, 2 kuadrat berapa? 4. Nah, ada min di sini berarti min 4, sehingga titiknya adalah 2, min 4. Paham ya? Nah, ini lanjut misalnya di sini. Ya, ini 2x kuadrat. Nah, x-nya min 3, berarti kan min 3 kuadrat 2 kali min 3 kuadrat gitu ya. 2-nya dari ini ya. Min 3 kuadrat berapa? 9. Nah, 9 kali 2 hasilnya 18. Sehingga titiknya ketemu berapa? Min 3,18 gitu ya. Misal kita ke min 1, berarti kan 2 ya. Wah, ya. Min 1, min
1 kuadrat. Min 1 kuadrat berapa? 1 kali 2 sehingga titiknya adalah min 1,2 gitu ya, bisa ya. Nah, dan seterusnya ini ya. Nah, misalnya kalau tabel lengkapnya kan tinggal seperti ini ya. Ini hapus saja dulu semuanya. Nah, gini ya, kalau secara lengkap kan bisa tertulis seperti ini semuanya ya. Ini secara lengkapnya ini, karena kali ini sudah ada isinya semuanya. Bisa ya. Sini tadi yaitu min 3,18. Nah, selanjutnya kalau sudah kita isi semuanya, ini tinggal kita gambar pada grafik. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Perhatikan. Pertama, kita gambar grafik dari Y sama dengan X kuadrat. Kita tentukan dulu titik-titiknya ya. Min 2,4. Nah, berarti min 2 ya. Min 2,4. Min 3,9 dulu dari min 3 ya. Min 3,9. Mana min 3? Nah, ini min 3 dengan 9. Ini titiknya ya. Ini titik dari min 3,9. Selanjutnya min 2,4 titik min 2,4 berarti di sini. Titik dari min 2,4. Lanjut min 1,1. Min 1,1 berarti titiknya di sini ya. Min 1,1. Lanjutnya 0,0 berarti di sini 0,0 ya. 0. Lanjut 1,1. 1 X nya 1 Y nya 1 maka di sini ya. 2,4 ya, maka di sini 2,4 24. Nah, ini dia 2,4 ya. Selanjutnya 3,9 berarti 3 dengan 9. Nah ya, kalau titik di sini ini sudah diletakkan semuanya, maka tinggal kita gambar ya. Grafik ini tinggal kita gambar. Saya ganti dulu warnanya ya. Misalnya tak ganti warna hitam ya. Ini kita gambar. Nah, gini. Nah, ini grafiknya digambar. Jadi semua titiknya dihubungkan dengan garis ya. Jadi ini grafiknya seperti ini. Nanti diperbagus ini grafiknya ya. Nah, kayak gini. Nah, ini grafik dari Y sama dengan X kuadrat. Ini adalah grafik dari Y sama dengan X kuadrat. Oke ya. Nah, grafik yang kedua, bagaimana grafik yang kedua ini? Y sama dengan negatif X kuadrat. Nah, kita tentukan dulu titik-titiknya. Yang pertama min 3, min 9. Min 3 dengan min 9 berarti di bawah ya ini ya. Min 3 Y nya min 9 berarti ini titiknya ya. Nah, selanjutnya min 2,4 min 2, min 4 ini 2,4. Kemudian min 1,1 ya, berarti di sini ini min 1,1. Kemudian 0,0 ya, 0,0 ya. Terus 1,-1 1 min 1 nah, berarti di sini ya. Kemudian saja 2, negatif 4 ya nih, 2, negatif 4 2 dengan negatif 4. Nah, ini berarti ya. Selanjutnya 3, negatif 9 3 dengan negatif 9 berarti di sini. Nah, selanjutnya titik-titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis biar jadi grafik ya. Kita ubah dulu warnanya. Nah, ini kita gambar ya. Gambar, hubungkan semua titik-titiknya. Nah, kayak gini. Nah, ini ada kesalahan ini. Kita hapus dulu, kita ulangi lagi ya gambarnya. Nah, jadi kayak gini. Ini. Nah. Bisa ya. Jadi nanti gambarnya seperti ini ya. Kemudian
selanjutnya tinggal yang ini ya, grafik yang ketiga, Y sama dengan 2X. Ini grafik dari, ini harusnya lurus kayak gini ya. Ini grafik dari Y sama dengan negatif X kuadrat. Nah selanjutnya grafik yang ketiga, Y sama dengan 2X kuadrat. Nah pertama min 3,18, min 3 dengan 18, ini ada di atas ini 18 ya, jauh ya, kita langsung ke sini. Min 2,8, nah min 2 dengan 8, oh ternyata di sini ini min 2. Nah ini ya, min 2,8. selanjutnya min 1-nya min 1,2, min 1,2, min 1,2 ini min 1,2 ya. Kemudian 0,0 berarti di sini titiknya ya. Lanjut 1,2 ini di sini 1,2. Kemudian 2,8 ini di sini ya, dan seterusnya ya, 3,18 ke atas ya, 3,18. Nah grafik ini selanjutnya kita gambarkan dengan warna yang berbeda biar ada perbedaan. Seluruh titik ini kita gambarkan, kita garis. Nah kayak gini, iya sampai sini ya, ini atas. Nah grafik ini, nah grafik dari Y sama dengan 2X kuadrat itu ya. Jadi dari tabel ini ya kita gambar menjadi sebuah grafik. Nah perhatikan ya, grafik ketika grafik ini sekarang kita analisis ya. Nah dari ketiga grafik ini ya, tadi grafik Y sama dengan X kuadrat, kemudian Y sama dengan 2X kuadrat, dan grafik Y sama dengan min X kuadrat. Apa yang kita dapat dari ketiga grafik ini? Nah perhatikan ya nilai A nya ya. Bentuk fungsi kuadrat itu kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah sedangkan di sini kita hanya menggambar bagian Y sama dengan AX kuadrat itu ya. Nah perhatikan di sini A nya bernilai positif ya, yang grafik yang warna merah, yang Y A nya juga bernilai positif. Sedangkan yang grafik yang di bawah yang warna biru ini A nya bernilai negatif. Nah sehingga bisa kita simpulkan ya, nah bahwa jika A nya positif maka grafiknya akan terbuka ke atas ya. Jika A nya positif maka grafik tersebut akan membuka ke atas, dan jika A nya negatif maka grafiknya akan membuka ke bawah. Nah juga perhatikan di sini. Nah di sini sama-sama ke atas ya grafiknya, cuman kok di sini ada yang gemuk, ada yang kurus grafiknya. Nah ternyata bisa kita buat kesimpulan juga. Nah perhatikan ya, jika nilai A semakin besar ya, jika nilai A semakin besar maka grafiknya menjadi lebih lurus gitu ya. Jadi kalau A nya semakin besar ya, maka grafiknya akan menjadi semakin lurus. Paham ya? Di sini kan A-nya 1, ini kan A-nya 2, dia lebih besar ya. Maka grafiknya bukan tambah gemuk, tapi grafiknya tambah kurus. A-nya tambah besar lagi, maka grafiknya tambah kurus. Misal grafik dari Y sama dengan 5X kuadrat. Nah, kira-kira grafik ini letaknya di mana? Y sama dengan 5X kuadrat. Grafik dari Y sama dengan 5X kuadrat ini apakah ada di paling luar atau nanti di antara hitam sama merah, atau malah ada yang paling dalam ya, tambah kurus, gemuk apa tambah kurus? Nah, karena di sini A-nya lebih besar ya, tambah besar, maka grafiknya otomatis tambah kurus, sehingga ini grafik dari Y sama dengan 5X kuadrat itu ya. Paham ya? Jadi bentuknya seperti ini. Semakin besar A-nya maka grafiknya akan semakin kurus atau semakin mendekati sumbu Y. Ini sumbu Y. Ini sumbu Y. Maaf. Ini sumbu Y.
Nah, yang di sini adalah sumbu X. Nah, ya. Bisa ya, ini ya, bisa dipahami ya. Lanjut. Selanjutnya kita langsung aja menganalisis 3 grafik ini, ya. Dan di sini ada 3 grafik. Grafik yang berwarna merah ini yaitu Y sama dengan negatif X kuadrat min 5X min 4. Kemudian ada grafik yang warna hitam yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah 2X, dan grafik yang berwarna biru yaitu Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2, ya. Jadi kalian pahami grafik, nanti pasti lebih mudah untuk menjawab atau menentukan persamaan dari fungsi kuadrat dari sebuah grafik, ya, kalau kalian sudah paham dan bisa menganalisis grafik ini, ya. Nah, perhatikan yang paling mudah kita mulai dari A, ya, nilai A nya, ya. Nah, di sini A nya berapa? A nya negatif, ya. Di sini A nya bernilai negatif, ya. Di sini A nya berupa positif, ya. Ini positif, di sini A nya juga positif, ya. Karena di sini positif, maka otomatis grafiknya membuka ke atas, ya, sesuai dengan yang sebelumnya, ya. Slide sebelumnya, ya. Nah, di sini A nya negatif, maka grafiknya membuka ke bawah. Sudah paham itu, ya. Nah, sekarang perhatikan yang C dulu, jangan ke yang B. Nah, yang C, mana yang C? Ini C. Ini C, yang di sini C, ya. Yang ini dia tidak memiliki C, ya. Jadi yang grafik ini C nya sama dengan 0, ya. Nah, perhatikan ketika C nya negatif 4, ternyata grafiknya ini memotong sumbu Y di titik min 4, ya. Jadi C ini ketika C nya min 4, maka memotong sumbu Y di titik min 4, ya. Nah, perhatikan grafik yang lain. Di sini grafik yang warna hitam C nya 0. Nah, ternyata ketika C nya 0, grafik hitam ini memotong sumbu Y di titik 0. Nah, ya, benar, ya. Nah, kalau grafik yang warna biru ini C nya berapa? Positif 2. Apakah dia memotong di sumbu Y? Nah, ya, ternyata benar. Ketika C nya positif 2, maka grafik ini memotong sumbu Y di titik positif 2. Paham, ya? Nah, jadi nilai C ini menunjukkan titik potong pada grafik fungsi kuadrat tersebut. Sedangkan nilai A ini menentukan grafiknya menghadap ke bawah atau menghadap ke atas, membuka ke atas atau membuka ke bawah. Nah, perhatikan untuk A, ya. Kalau seandainya A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif, maka dia memiliki titik puncak minimum. Kalau A-nya positif, ya, ini namanya titik puncak minimum, yang saya kasih tanda ini, ya. Yang ini namanya titik puncak minimum, ya. Sedangkan jika A-nya negatif atau kurang dari 0, maka dia dikatakan memiliki puncak maksimum. Jadi titik puncaknya di atas. Ini puncak maksimum, ya. Selanjutnya perhatikan nilai B. Nah, nilai B, ya, pada masing-masing grafik ini menunjukkan titik puncak sama sumbu simetri. Nah, ini titik nilai B-nya min 5, ya. Di sini B-nya adalah 2. Ini B, ya, ini B. Di sini B, yang 2 ini, yang ini juga B min 3. Ya. Nilai B ini menentukan letak koordinat titik puncak, ya, dan sumbu simetri. Nanti akan kita bahas di sebab berikutnya, ya. Nah, cuman kita menganalisis grafik aja dulu. Nah, perhatikan, ya, untuk B, ya. Jika A-nya positif, ya, B-nya positif, ya, maka grafiknya ini pasti ada di sebelah kiri sumbu Y, ya. Pokoknya jika sejenis, ya, sama-sama positif atau sama-sama negatif nilai A sama B-nya, maka terletak di sebelah kiri sumbu Y, gitu, ya. Tulis saja, ya, agar lebih paham. Nah, ya, jika A dan B, ya, sama-sama positif atau negatif, ya, maka sumbu simetri
dan titik puncak terletak di kiri sumbu Y, di kiri 0, di kiri sumbu Y, gitu ya. Nah, jika A-nya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka terletak di kiri sumbu Y, sumbu simetrinya. Nah, garis putus-putus ini dikatakan sumbu simetri ya, membagi dua sama rata, ya, membagi dua grafik, ya. Nah, ini yang merah ini A-nya negatif, B-nya juga negatif, ya. A-nya negatif, B-nya negatif. Nah, kalau sama-sama negatif, berarti titik puncaknya pasti ada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, ini ada di sebelah kiri. Yang grafik yang hitam juga titik puncaknya ada di sebelah kiri karena sama-sama positif, A-nya positif, B-nya negatif. Nah, sekarang jika seandainya salah satunya berbeda, nah A-nya positif, B-nya negatif, ya, maka titik puncaknya berada di sebelah kanan, gitu ya. Jika berbeda ya, atau A-nya yang negatif, B-nya yang positif, maka ada di sebelah kanan, gitu ya. Saya catat juga, catat ini. Nah, selanjutnya, nah, kalau A-nya positif, ya, atau dan ya, A positif dan B negatif, ya, atau A-nya negatif dan B-nya positif, ini berbeda tanda, maka grafiknya titik puncaknya nah ya, titik puncak terletak di kanan, ya, di kanan sumbu Y, di kanan sumbu Y. Paham ya? Jika seandainya A-nya sama B-nya berbeda nilai, ya, maka titik puncaknya ada di kanannya sumbu Y, ada di daerah sini, ya. Kalau semisal sama-sama positif atau sama-sama negatif A sama B-nya, maka ada di sebelah kiri sumbu Y. Paham ya? Nah, biar kalian lebih paham, coba ini contoh soal, ada contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini, ya. Biasanya soal ujian nasional seperti ini bentuknya, ya. Ditanyakan persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar di atas adalah, maksudnya gambar yang ini ya. Pada gambar ini persamaan grafiknya apa? Nah, perhatikan. Kita periksa dulu dari C. C-nya adalah positif 1. Atau dari gambar grafiknya dulu. Grafiknya ini membuka ke atas, ya. Karena grafik membuka ke atas, ya, maka A-nya pasti bernilai positif. A-nya ini positif, ya. A-nya bernilai positif. Selanjutnya, perhatikan C-nya, ya. C-nya di sini ini memotong sumbu Y di titik 1, maka C-nya bernilai positif 1. Nah, selanjutnya titik B, ya. Karena A-nya positif, ya, karena di sini ada di kiri ya. Kalau di kiri ini berarti dia harus sama, ya, bernilai sama tadi kan ya. Nah, kalau ada di sebelah kiri, ya, maka A dan B harus sama-sama positif atau sama-sama negatif, ya. Kalau ada di sebelah kiri. Nah, kalau di sini titik puncaknya ada di sebelah kiri, maka karena A-nya positif, B-nya juga harus positif. Paham ya? Nah, tinggal kita cocokkan dengan pilihan ganda ini, A, B, C atau D yang jawabannya yang benar, ya. Nah, yang A, ya, ini A-nya positif, B-nya positif, C-nya positif 1, ya. Maka A adalah jawaban yang benar. Maka jawabannya adalah A. Gampang ya, saya. Yang lainnya kan di sini B-nya negatif, di sini kan seharusnya positif, ya. B-nya positif meskipun C-nya benar 1, ya. Paham ya? A-nya juga benar. Ini sama grafiknya sama-sama membuka ke atas. C sama D jelas-jelas salah ya, karena ini grafiknya membuka ke bawah. Tinggal A sama B yang paling benar. Nah,
ini A-nya sama-sama membuka ke atas karena sama-sama positif. Hasilnya juga sama-sama nilai 1. Ya, cuma yang membedakan adalah nilai B. Di sini B-nya positif, di sini B-nya nilainya negatif. Nah, jawaban yang benar adalah B-nya harus positif karena titik puncaknya ada di sebelah kiri Y, sumbu Y. Jadi A sama B itu harus sama. Kalau positif A-nya, maka B-nya juga harus positif. Paham ya? Nah, lanjut biar lebih paham ke contoh yang nomor 2. Ya, di sini grafiknya membuka ke bawah. Ya, maka jawaban yang benar apa? A, B, C atau D? Kalau grafik membuka ke bawah, maka A-nya harus negatif. Maka A sama B ini salah, nggak usah dipilih. Ya, A sama B ini salah. Ya, nggak usah dipilih. Tinggal C sama D yang paling benar. Ya, tinggal kita analisis. Di sini A-nya negatif. Ya, A negatif. Ya, kalau A negatif, ini sebelah titik puncaknya adalah sebelah kanan ya. Kalau ada sebelah kanan, maka B-nya harus tidak boleh sama. Kalau A-nya negatif, maka B-nya harus positif. Itu ya. Karena di sini titik puncaknya ada di sebelah kanan. Itu ya, karena analisis seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal C-nya. Ya. C-nya dia berada di titik berapa titik potong di sumbu Y-nya. Grafik ini memotong di sumbu Y pada titik min 4, maka C-nya adalah min 4. Itu ya. Tinggal kita cari ya di jawaban C sama D. Nah, ini A-nya negatif ya, pasti jelas ya. B-nya positif, ternyata sama-sama positif. Tinggal C-nya min 4. Nah, min 4. D salah. Ya, D ini salah. Maka jawabannya adalah C. Paham ya? Lanjut yang nomor 3 biar lebih paham. Nah, ini grafik membuka ke atas. Karena grafiknya membuka ke atas, maka A-nya positif. Nah, yang negatif jelas salah. C sama D ini jawabannya salah, nggak usah dipilih. Tinggal A sama B. Itu ya. Jadi kalian analisis seperti itu. Ya, tinggal A dan B. Nah, karena di sini titik puncaknya ada di sebelah kanan, maka harus berbeda. Kalau A-nya positif, maka B-nya harus negatif. Paham ya? Nah, selanjutnya tinggal kalian tentukan titik potongnya. Dia memotong di titik min 3 ya. Maka C-nya adalah min 3. Paham ya? Nah, grafik ini memotong sumbu Y di titik min 3, maka C-nya min 3. Tinggal kita cari. A-nya positif, B-nya negatif, C-nya min 3. Maka jawabannya adalah B. Jawabannya B. Gampang ya ini ya. Ini adalah cara paling cepat ya untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat dari grafik ya. Jadi kita tidak usah menghitung-hitung, langsung ini cara cepatnya ada. Ya, tinggal kalian pinter-pinter menganalisisnya aja. Jadi tidak usah menghitung ya, langsung ketemu jawaban persamaan dari grafik fungsi kuadrat ya berdasarkan gambar. Bisa ya. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sampai di sini dulu. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.